Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema daripada saat teduh kita hari ini yaitu pahit yes, kepahitan no. Pahit yes, kepahitan no. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 51 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dalam roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dalam roh yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Engkau sudah menyediakan seluruh perangkat untuk membuat kami menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang merdeka dari seluruh rasa-rasa yang negatif, karena Kristus yang sudah mati bangkit telah mengalahkan segala sesuatunya. Namun, seringkali kami kembali ke dalam kuburan yang pernah digali oleh Tuhan dan kami dibangkitkan sebagaimana Lazarus. Kemudian, kami kembali ke tempat yang sama dan menguburkan diri kembali. Biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh dibukakan tentang kehidupan yang pahit itu sesuatu yang baik. Namun kemudian waktu kami mengalami kepahitan yang terus-menerus, itu jelas sesuatu yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, entah berapa banyak Anda mendengarkan khotbah tentang kepahitan hidup. Dan juga itu dialami oleh setiap sahabat seperjalanan. Baik kepahitan hidup karena dihianati, baik kepahitan hidup karena dilecehkan, baik kepahitan hidup karena kemiskinan, baik kepahitan hidup karena sakit dan cacat fisik, baik kepahitan hidup karena dipermalukan atau ditipu. Itu adalah kepahitan hidup. Namun kalau boleh dikatakan, itu semua belum menjadi kepahitan hidup. Itu adalah pahitnya hidup. Pahitnya hidup bisa dialami oleh siapapun. Namun, tatkala pahitnya hidup itu menjadi kepahitan hidup, itu tergantung respon kita. Seorang yang mengalami pahitnya hidup bisa menjadikan momentum pahitnya hidup itu menjadi pelajaran yang berharga. Bahkan momentum pahitnya hidup itu menjadi landasan untuk hidup menjadi bahagia. Orang yang kemudian merespon dengan positif tentang pahitnya hidup, dia menjadi orang yang lebih peka. Dia tahu apa artinya waktu orang sedang mengalami kesusahan karena dia pernah susah. Dia tahu apa artinya dihianati karena dia pernah mengalami dihianati. Lalu dia menjadi orang yang dewasa, menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain karena pernah menjalani perjalanan hidup melewati pahitnya hidup. Lalu apa artinya kepahitan hidup? Kepahitan hidup tatkala merespon pahitnya hidup itu dengan respon negatif. Merasa dihina, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, merasa dibuang, merasa sebagai pribadi yang tidak ada bergunanya, maka respon itu yang membedakan antara pahitnya hidup dan kepahitan hidup. Pahitnya hidup adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap kita. Setiap kita pernah mengalami yang namanya itu pahitnya hidup. Namun respon terhadap pahitnya hidup itu akan membedakan saudara itu pribadi yang seperti bagaimana. Orang yang merespon negatif, maka pahitnya hidup menjadi kepahitan hidup. Orang yang merespon dengan positif dan meyakini ada Allah di dalam setiap pahitnya hidup, dia akan menjadi pribadi yang matang, dewasa, bertumbuh, lalu bisa memberkati karena pernah mengalami perjalanan hidup yang sulit. Seorang dosen saya yang mengajarkan integrasi psikologi dan teologi, dia pernah menjelaskan tentang ketakutan dan kepahitan di waktu masa peperangan zaman Jepang dulu. Tatkala orang Jepang itu menyerang Indonesia,
Dia sedang usia sudah 2 tahun atau 3 tahun. Lalu karena takut terbunuh, maka ibunya membawa, tidak sempat masuk ke dalam rumah, membawa ke selokan. Saya tidak tahu kering atau basah, tidak dijelaskan. Lalu kemudian ibu ini, di dalam insting dan naluri ibu untuk melindungi anaknya, ibu ini memaksa anaknya yang sudah besar itu untuk menyusui dari air susu ibu, dan itu diperlihatkan kepada katakanlah tentara Jepang. Naluri ibu yang untuk menolong anak ini akhirnya benar saja membuat kemudian anak ini terselamatkan, terlewatkan daripada upaya pembunuhan ataupun dampak daripada peperangan. Namun rupanya pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman pahitnya hidup yang dialami oleh dosen saya. Di dalam proses itulah kemudian dosen saya menjadi seorang yang ahli psikologi, integrasi psikologi dan teologi. Beliau adalah dosen yang banyak menginspirasi dan mendidik kami sebagai mahasiswanya. Artinya, pahitnya hidup ini sangat tergantung di respon kita. Di respon kita itu bagaimana? Waktu kita merespon dengan negatif, maka pahitnya hidup itu menjadi kepahitan hidup. Namun waktu kita merespon dengan positif, maka pahitnya hidup menjadi dasar kita menjadi pribadi yang berpengalaman, dewasa, matang, punya kepedulian, punya kepekaan, punya keterampilan di dalam hidup. Karena saudara adalah orang-orang yang berpengalaman di dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk meneliti hidup kita masing-masing. Apakah ada kepahitan hidup di dalam diri kita? Ciri-cirinya orang yang mengalami kepahitan hidup itu hilang semangat, tidak bisa menghargai diri, pesimis kepada masa depan, relasi dan hubungan menjadi dingin, tidak bisa mempercayai orang lain, selalu mencurigai orang lain, sulit mengalami tidur yang baik, keluar keringat dingin, agresif, sensitif. Orang berbicara sesuatu, kita menilainya dari aspek yang negatif. Hilangnya kelembutan, kepedulian bahkan di dalam kondisi yang parah. Menjadi seorang psikopat, menjadi orang yang agresif, dan bisa berbuat hal-hal yang membahayakan, membakar, membunuh, menghancurkan, bahkan menjadi seorang teroris. Itu orang yang mengalami kepahitan hidup dan yang tidak mau lepas dari kepahitan hidup itu sendiri. Di dalam pelajaran banyak sekali manfaat daripada pahit dari tumbuh-tumbuhan, yaitu kulit jeruk, teh hijau, pare, daun pepaya, sawi hijau, lobak, dan segala macam. Pelajaran daripada sayur-sayuran ini yang mengandung pahit itu ternyata mengandung unsur yang sangat positif. Menurunkan berat badan, menurunkan kadar gula, menjadi antioksidan untuk kanker, melancarkan haid, menghilangkan jerawat, mengatasi diabetes, darah tinggi. Luar biasa. Dari alam, dari tumbuh-tumbuhan kita belajar bahwa tidak selamanya sesuatu yang pahit itu buruk. Pahitnya hidup itu justru momentum yang membuat kita akan naik menjadi lebih baik atau Anda turun ke bawah. Pilihan kita, pahitnya hidup akan menjadi kepahitan hidup atau menjadi momentum Anda menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, pribadi yang berpengalaman, dan Tuhan lewatkan, memberikan pahitnya hidup ini untuk memproses Anda untuk memberkati orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk yang sedang mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang menghadapi rintangan masalah problem yang begitu berat, Tuhan, kami percaya Engkau akan membukakan jalan dengan kuat kuasa-Mu. Bagi kami yang sedang berharap dan mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, kalau Anda terberkati layanan audio sahabat seperjalanan ini, silakan Anda untuk berbagi, share kepada teman, sahabat, dan keluarga agar mereka pun bisa bertumbuh menjadi pribadi yang tahu bagaimana menghadapi pahitnya hidup ini untuk mematangkan kita, mendewasakan kita, dan bukan masuk ke dalam jurang kepahitan hidup yang merusak kehidupan kita.
Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Apa yang Anda kerjakan, saya doakan selalu di dalam penyertaan dan kesuksesan yang Tuhan sediakan. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.